Selamat pagi semuanya anak-anak ibu, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita belajar masih tentang teknologi pangan. Semua membuka buku halaman 34, kita akan membaca tentang pengolahan singkong ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karang kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, ini dia ya nama-nama makanan tadi yang ada di teks tersebut. Nih gulai singkong, kemudian karak kaliang, dakak-dakak. Sepertinya ibu atau anak-anak ibu mungkin sudah pernah memakan ini ya, dakak-dakak ini. Kemudian ada karupuak sanjay, kacimui, kue talam singkong, dan rendang singkong. Oke, nah di sini ibu akan memberikan tugas ataupun sebuah proyek untuk anak-anak ibu, yaitu membuat makanan olahan dari singkong ya. Nah, boleh anak-anak ibu ambil dari sini ya. Mana yang menurut kalian paling mudah untuk diolah ya, dimasak. Nah, itulah kalian buat. Nah, contohnya seperti gulai singkong ya. Ini daun singkong ya, dimasak atau digulai itu juga boleh, dan sekaligus menjadi santapan di rumah ya. Ataupun misalnya seperti ini, dakak-dakak ini boleh, atau kerupuk pedas seperti ini juga boleh ya, terserah anak ibu bagaimana. Oke, boleh juga kolak ya, ada kolak dari ubi. Nah, itu boleh kalian buat ya bersama orang tua tentunya ya. Kalau anak-anak ibu mungkin belum terlalu bisa untuk membuatnya, tapi kalau bisa juga lebih bagus lagi. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu di sini kita akan menentukan kalimat utama dari teks tersebut ya. Dari teks ini kita akan menentukan kalimat utamanya. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Di sini ada kalimat yang ditandai dengan warna kuning. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, ini kalimat ini sudah mewakili semua kalimat yang berikutnya ya. Dia mengatakan berbagai macam makanan. Berarti disinilah macam-macam makanan itu ya. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan, gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui. Nah, dia menjelaskan di sini ya. Di sini penjelasannya. Ya, dan ini adalah kalimat yang mewakili. Nah, yang mewakili ini disebut dengan kalimat utama. Oke, yang kedua, kita lihat paragraf kedua. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Nah, di sini kan kalimat yang berikutnya yaitu penjelasannya ya. Caranya itu seperti apa ya? Yaitu melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, boleh kita buat kalimat utamanya itu yang kedua ini. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara ya. Nah, ini yang mewakili ya. Di sini belum dijelaskan dia caranya seperti apa. Di kalimat yang berikutnya itulah kalimat pendukungnya ya, atau penjelasnya, dan yang mewakili adalah kalimat utama. Oke. Jadi ini yang ini ya nak, kalimat yang kedua di paragraf kedua. Oke, yang ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak,
karak kaliang, renang singkong, dan keropok singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, di sini dijelaskan juga atau dituliskan ya, singkong itu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, jenis makanan itu belum dijelaskan di kalimat yang pertama ini. Di kalimat berikutnya baru dijelaskan. Nah, berarti ini adalah kalimat utamanya. Oke. Nah, jadi Ibu sudah berikan penjelasan, tinggal anak-anak Ibu menuliskannya di halaman 36 ya. Dan yang berikutnya kita pelajari pembelajaran 5 ya. Kita baca dulu. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Oke, kita baca ya nak. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Nah, jadi boleh Ibu berikan satu di sini contoh ya manfaat dari teknologi pangan tersebut. Nah, kita sudah tahu bahwa tujuan dari pengolahan ataupun digunakan teknologi pangan yaitu supaya makanan tersebut lebih tahan lama. Nah, jadi salah satu manfaatnya yaitu teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet, atau boleh juga ini, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru, atau teknologi pangan bermanfaat yaitu menghasilkan jenis makanan baru. Ya, sudah dapat 2 ya. Jadi yang lainnya boleh kamu tambahkan. Dibaca dulu teksnya ya. Oke. Nah, itu saja tugasnya. Nanti Bu tuliskan di grup lagi.